Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Universitas Primagraha, terutama kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi yaitu Ibu Indina Desta Nugraini MM. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan. Ini adalah output yang diinginkan manajemen di dalam perusahaan, yaitu laporan keuangan. Yuk kita ulik lebih dalam tentang laporan keuangan ini. Apa sih itu sebenarnya laporan keuangan? Jadi, laporan keuangan ini adalah sebuah ringkasan dari pencatatan transaksi-transaksi yang sudah kita lakukan, mulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, lalu neraca lajur. Maka ini adalah ringkasan dari seluruh transaksi selama satu periode. Tujuannya apa? Tentu ini adalah untuk laporan kepada pihak pemilik entitasnya. Ini adalah sebagai acuan untuk para pemilik ataupun manajemen-manajemen yang sudah berada di level paling atas, menentukan strategi untuk selanjutnya, apa yang harus dibuat. Jadi, dari gambaran ini mereka akan bisa melihat bagaimana sih kondisi perusahaannya. Nah, tujuan dari laporan keuangan ini juga ada beberapa ya. Yang pertama misalnya dapat dipahami. Jadi, informasi yang ada di dalam laporan keuangan itu dibuat harus dapat dimengerti oleh para pihak pemilik ataupun manajer. Maka biasanya istilah-istilah akunnya itu sudah sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat, yaitu standar akuntansi keuangan kita. Misalnya, kas yang memang kas gitu, jadi tidak bisa interpretasi dari si perusahaannya dengan mengubah kas menjadi uang gitu, tidak bisa ya, harus sesuai dengan standar tersebut. Nah, yang kedua itu tujuannya relevan. Jadi informasi-informasi yang ada di laporan keuangan itu harus terdrive dengan strategi-strategi apa yang harus dibuat untuk selanjutnya. Yang ketiga ada materialitas. Nah, ini berisi tentang nominal-nominal besaran nominal dari masing-masing akun. Informasi itu dianggap materialitas apabila dapat mengubah keputusan dari si pembaca laporan keuangan itu. Nah, selanjutnya ada substansi mengungguli bentuk. Jadi, semua peristiwa atau transaksi itu disajikan sesuai dengan substansinya, bukan hanya bentuk hukumnya. Selanjutnya ada pertimbangan sehat. Artinya, melibatkan unsur kehati-hatian dalam menyajikan semua akun-akunnya, baik harta, utang, modal, pendapatan, dan beban, agar tidak bernilai terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Lalu ada kelengkapan. Jadi, harus lengkap dari akun, tanggal, jumlah nilai nominalnya sehingga tidak terdapat data-data yang tidak benar yang disajikan di dalam laporan keuangan tersebut. Yang kedelapan ada dapat dibandingkan. Nah, jadi biasanya laporan keuangan itu disajikan tidak hanya satu periode, tapi dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena sifatnya berkelanjutan. Yang kesembilan ada tepat waktu. Jadi, laporannya itu harus dipublish secara tepat waktu dan biasanya nilainya sudah ditentukan. Nah, lalu yang terakhir ada keseimbangan antara biaya dan manfaat. Nah, jadi informasi yang disajikan itu harus memiliki manfaat untuk mengambil berbagai keputusan. Tahap selanjutnya, kita akan coba menyelesaikan contoh soal dari data neraca lajur perusahaan Joko per 31 Desember 2019. Untuk menyelesaikan contoh soal dari laporan keuangan ini, kita harus membuat laporan laba rugi, laporan modal, dan neraca. Nah, dalam pembuatan laporan laba rugi, laporan modal, dan neraca secara manual tanpa bantuan komputerisasi, diperlukan data-data dari neraca lajur. Berikut adalah data-data dari neraca lajurnya.
Tahap untuk menyelesaikan laporan laba rugi itu adalah pindahkan seluruh angka-angka di kolom laba rugi di neraca lajur untuk membuat laporan laba rugi. Lalu, pindahkan akun pendapatan dan akun beban. Nah, di sini kan akun pendapatannya cuma ada satu, yaitu akun pendapatan usaha yang jumlahnya 4.400. Selanjutnya, pindahkan semua akun beban yang ada di neraca lajur ke laporan laba rugi. Nah, lalu dijumlahkan. Di sini jumlah akun beban yaitu ada 2.650. Lalu akun pendapatan dikurangi akun beban. Nah, akun pendapatan di sini 4.400 dikurangi akun beban 2.650. Jadi, hasilnya 1.750. Itu untuk pengerjaan akun laporan laba rugi. Selanjutnya, kita akan mencari laporan perubahan ekuitasnya. Tahap untuk laporan perubahan ekuitas ini yang ke-1, masukkan angka-angka modal pada kolom neraca di neraca lajur menjadi modal awal. Pindahkan angka laba rugi pada laporan perubahan modal. Lalu hasilnya adalah modal pada akhir periode dan angka ini menjadi modal pada laporan neraca. Nah, kita lihat dari neraca lajur, akun modalnya itu berapa? Nah, di sini kan akun modalnya yaitu ada 6.300. Lalu, cari laba bersihnya. Untuk mencari laba bersihnya, kita bisa lihat dari yang sudah kita jumlahkan tadi di laporan laba rugi, yaitu ada 1.750. Selanjutnya, kita jumlahkan keduanya. Jadi, jumlahnya 8.050. Lalu, di neraca lajur kita cari Five-nya. Jika ada, kita masukkan. Jika tidak usah dimasukkan. Nah, di sini kan Five-nya ada, yaitu ada 100. Lalu, jumlah tadi 8.050 itu dikurangi Five. Jadi, hasilnya 7.950. Ini adalah modal Joko. Yang terakhir, kita akan menyelesaikan laporan neraca. Nah, tahap untuk menyelesaikan laporan neraca yaitu masukkan angka-angka pada kolom neraca di neraca lajur selain akun Five dan akun modal karena sudah dimasukkan di laporan perubahan modal. Selanjutnya, tentukan akun-akun yang termasuk akun aset lancar, akun aset tetap, liabilitas, dan ekuitas atau modal pemilik. Di sini ada akun aset lancar yaitu ada kas, piutang, perlengkapan dan lainnya. Nah, semua akun-akun tersebut kita jumlahkan. Jadi jumlahnya di sini ada 4.600. Yang kedua ada aset tetap. Nah, di dalam aset tetap ini ada akun peralatan dan akumulasi depresiasi peralatan. Selanjutnya, jumlahkan semua akun aset lancar dan aset tetap selain akun akumulasi depresiasi peralatan. Jadi hasilnya 8.100. Selanjutnya, masukkan akun utang gaji di kolom liabilitas. Di sini utang gajinya kan ada 150. Lalu cari ekuitas atau modal pemilik. Di sini modalnya kita ambil dari hasil laporan perubahan ekuitas yaitu ada 7.950. Lalu jumlahkan keduanya. Jadi hasilnya 8.100. Untuk akun neraca, di sini kita tuh hasilnya itu harus sama. Di sini kan hasilnya 8.100. Nah, ini juga 8.100. Jadi harus balance, tidak boleh beda. Kalau beda itu berarti kalian atau kita itu salah ngejumlahin dari awalnya. Sekian penjelasan materi tentang laporan keuangan dari saya, Rahmi Fitria, dan mohon maaf jika ada yang sulit dimengerti karena di sini pun saya masih banyak-banyak belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.